Ya, buat sahabat semua, jumpa lagi hari ini ya. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu dan tidak kekurangan suatu apapun. Nah, di channel Suka-Suka kita akan berbagi. Salah satunya ada bahan yang pada dapat, yaitu salah satu sendigi pempis acidula. Nah, di sini nanti kita lebih dalam akan bincang-bincang terkait bahan ini. Jadi kita dapat bahan ini dari teman ya, yang di seberang. Jenisnya sendigi. Kemungkinan kalau asal-usul ini daerah timur. Keren pokoknya, keren. Kenapa keren? Pada bilang, nah ini kita bahas. Jadi kalau kita mencari bahan sendigi, apalagi konsepnya untuk kontes, untuk tarung ya, di ranah kontes, tentunya mencari bahan yang bagus atau bahan yang super. Yang gimana disebut dengan bahan super dan bagus? Nah, tentunya kita bicara dengan konsep dulu, ya. Dengan bahan yang ada di hadapan pada ini. Jadi ini konsepnya nanti kita buat bunjin klasik ya. Kenapa bunjin? Nah ini ada keringan, terus, nah di sini kita akan desain mahkota kecil ya. Ini kita tarik, nanti kita reposisi lagi dikit ini. Nah seperti ini. Biar lebih terbuka kita reposisi. Namun untuk reposisi bukan saat ini, nanti ikuti aja perkembangan sendigi ini. Bagaimana prosesnya? Yang jelas keren ini. Bahasanya ada peluang ke depannya untuk tarung ya. Nah dari karakter yang namanya sendigi kan emang luar biasa. Tampilannya tua, daunnya kecil, hijau. Dan untuk kambiumnya, nah ini berkerak, kayak bersisik. Ini bersisik ya. Jadi sisiknya ini yang menampilkan kesan tua, ditambah dengan ada keringan. Ini ada keringannya ini. Ditambah ada keringan ini. Nah ini pohon ini berpeluang ke depan untuk kompetisi. Untuk di kelas reguler ya, artinya semua lini, pohonnya medium ini, simple, dan desainnya juga nanti simple, tapi nilainya keren, luar biasa. Ada beberapa kelemahan yang perlu kita isi, mungkin di sini batu ya, untuk dasarnya mungkin batu kita mau tambahkan di sini. Ini ada tutup lagi untuk dari kita buka aja. Ya, kita kembali buat teman-teman berbincang-bincang terkait bahan sendigi yang ada di depan kita. Yang mana kita akan bahas satu persatu dan semoga bermanfaat buat teman-teman semua ya. Terutama penghobi bonsai dan pencinta channel YouTube Suka-Suka Bonsai. Oke, kita kembali. Nah, ini bahan yang kita bincangkan. Jadi perlunya teman-teman ya pemahaman pemilihan bahan dulu. Jadi pemilihan bahan seperti ini. Nah, jadi penting sekali dalam mendesain bonsai atau membuat bonsai. Pentingnya memilih bahan di awal. Bahan apa? Dan konsepnya bagaimana? Nah, ini penting sekali. Karena di sini kita perlu tenaga ya, biaya untuk merawat. Namun jangan terlepas dari investasi yang kita tanam. Harapan ke depannya akan bertambah dan mempunyai nilai yang bagus. Oke, kita satu-satu bahas ya terkait dari anatominya dulu, anatomi gerak batang dan gerak dasar,
Jadi setiap memilih bahan, teman-teman harus memilih. Nah, pertama kita lihat dari gerak dasar. Oke, dari gerak dasar ini kita lihat pertama adalah akar. Jadi kehidupan Sendigi, hidupnya di pinggir pantai, dominannya di pinggir pantai atau di tebingnya. Yang di tebing itu biasanya Sendigi tumbuh itu ada batu. Jadi biasanya Sendigi itu tumbuh di batu atau di pasir. Kalau di pasir jenis namanya Sendigi pasir, diberi nama simpel aja. Kalau yang di batu namanya Sendigi karang, karena melekat dengan karangnya. Nah oke, bahan yang ada depan kita ini dari gerak dasar kekurangan akar. Nah mungkin masih ini tertanam ya. Nah namun kekurangan ini karena kehidupan Sendigi ini hidup di atas karang bisa, di atas pasir bisa. Cuman idealnya paling bagus itu hidup di atas karang. Nanti kita tambahkan ini, ya kita tambahkan karang ke depannya, cari karang yang pas dan bagus. Dan tentunya bukan asal tempelan, jangan. Kita nyari yang bagus, biar menyatu, terkesan menyatu antara batang ini dengan karang yang ada. Nah, jadi titik lemahnya di sini, ya titik lemahnya. Jadi teman-teman harus pikirkan karang gimana saya taruh di sini dan biar pohon ini bagus, kelihatannya menancap di karang, tumbuh di atas karang. Ini pertama. Kita bicara anatomi pohonnya. Terus lanjut tentang gerak dasar. Tadi bagian dari gerak dasar akar ya, ada kelemah. Ini kita akali dengan batu, nanti cari seperti saya bilang tadi. Nah, terus gerak batang. Jadi gerak batang ini lentur ya. Lentur sampai terus kita urut, teman-teman. Naik. Nah, ini agak ke dalam. Dan terus ini ke depan. Terus lurus ke atas dan sudah tumbuh tunas banyak. Jadi pohonnya sudah subur kesehatannya. Nah, itu gerak batang. Dari gerak batang ini kita lihat keseluruhan ini luar biasa. Bagus, lentur ya. Dan harap ke depan dengan kelentur ini sangat indah ya dipandang. Secara keseluruhan di sini ada keringan, ada kambiumnya ya. Kambiumnya ini kulitnya bersisik tua. Nah ini. Nah, jadi ini bersisik tua. Ini kambiumnya teman kehidupannya ini. Nah ini keringannya mengesankan pohon ini tua banget. Jadi dalam kehidupannya pohon ini mengalami korosi ya, jadi sudah keropos beberapa ini. Nah ini, terus kita putar. Nah titik kambiumnya ini tebal seperti sisik ya. Nah ini kesan tuanya ini luar biasa. Nah dari kelengkapan untuk bonsai beberapa udah dapat, dari karakter tua dapat ya. Karakter tua dapat, terus gerak kelenturan juga dapat. Nah ini dengan melihat batang seperti ini dan posisinya seperti ini, nanti arahnya kita buat konsep gunjing. Jadi gunjing yang dimaksud kita membuat mahkota di sini. Juntai ke bawah. Nah jadi ini gunjing klasik luar biasa. Nah terus kita bahas lagi dengan gerak dasar seperti ini terkesan pohon ini condong ke depan. Kalau kita pakai mukanya di sini, condong ke depan. Nanti kita akan reposisi sedikit ya. Kita rebahkan, namun saat ini jangan dulu karena masih proses penyuburan. Jadi kalau lihat dari sini dia akan rebah agak ke sini, biar condong ke depan. Nah itu yang kita bahas terkait dengan gerak dasar. Dan teman-teman untuk mengarahkan di sini nanti akan ditekuk dengan kawat.
Nah, untuk mahkota kita tempatkan di sini agak condong ke kanan. Rebahnya, karena kalau kita perhatikan dari sini, gerak dasarnya naik, lentur, terus rebahnya ke sini. Jadi kita akan arahkan. Itu gerak dasar terkait dengan gerak asal dan terusan ke mahkota. Oke, nah kita cek lagi lebih detail terkait mengarahkan cabang dan mahkota. Nah, ini cabang kita udah ada di sini. Ini untuk bagian bawahnya kita arahkan ke kanan, dan mahkota utama kita mungkin pilih ini ya. Coba lihat perkembangan seperti apa, yang mana dominan, kekuatan titik tumbuhnya kita pakai. Yang jelas bagian bawah ini kekuatan titik tumbuhnya luar biasa. Perhatikan. Kalau dari sini dia terlalu merunduk ke sana ya Pak. Jadi kita pilih di sini mukanya. Nah, jadi sahabat bonsai semua, kalau ketemu seperti ini, jangan langsung dipotong bagian ini ya. Nanti kita fungsikan untuk keringan. Jadi ini kita bisa pakai keringan ini. Dikelupas, nanti mahkota kita arahkan ke kanan. Tadi bagian atas bisa pakai keringan. Oke, nah kalau kesuburan udah luar biasa. Nah, terkait nilai investasi, nah, dengan bahan ini apa yang kita bahas tadi udah terpenuhi, mungkin batu udah terisi, dari posisi dikit dan mengarahkan mahkota ya. Mahkota buat mahkota cabang, anak cabang, ranting, dan seterusnya. Nah, ini minimal kalau sudah diarahkan, tentunya dari harga beli tentu sudah berupaya. Investasinya kalau dilihat dari kelenturan, gerak dasarnya luar biasa. Jadi anatominya untuk cakal bakal bonsai ini calon bahannya udah oke banget. Dan tentunya mendapat bahan-bahan ini tidak semudah yang kita bayangkan. Karena harus punya insting naluri. Tapi Pak De punya solusi. Jadi buat teman-teman yang susah nyari bahan atau tidak percaya diri ya, nah, bisa datang ke studio Suka-Suka, nah, sambil bincang-bincang, diskusi untuk nilai investasi bonsai ke depannya. Nah, teman-teman, jadi kita tadi sudah bahas terkait dengan satu bahan sendiri yang kita baru dapat. Nah, di sana kita udah bahas semua. Dan tentunya harapan Pak De semoga bermanfaat. Ya, jadi ayo kita belajar terus desain bonsai dan memilih bahan-bahan yang sekiranya ke depannya punya nilai investasi. Dan sama juga saya infokan kepada para petani, Demek khususnya ya. Jadi silakan bentuk kelompok tani, dan tujuannya bagaimana masa depan kelompok kita ke depannya terkait dengan program. Dengan terbentuknya kelompok tani, harapan Pak De apa yang diprogramkan, apa yang dijayakan terarah sesuai dengan konsep-konsep yang dikonteskan dalam pameran, khususnya di Demek dan keseluruhan. Saya yakin dengan terarah, dengan sering diskusi dengan tim, harapan Pak De akan mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Nah, buat teman-teman semua, adik-adik yang pemula, jangan takut bermain bonsai. Ayo investasi, belajar. Kalau belum paham, silahkan datang studio Suka-Suka. Pak De juga ada beberapa bahan ya. Silahkan pilih untuk nilai investasi selanjutnya. Salam dari Pak De, semangat selalu, Demek selalu di hati.